Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Syurfil Akaf, NRP 0822 040037. Saya akan menjelaskan terkait penerapan penilaian risiko kuantitatif untuk risiko kebocoran pipa gas di Jakarta Selatan dengan dosen pembimbing Berniadi Mobala ST MSc PhD. Isi dari presentasi ini adalah latar belakang studi literatur, gap permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metodologi penelitian. Latar belakang dari penelitian ini adalah yang pertama, insiden kebocoran pipa gas akan berdampak signifikan terhadap keselamatan publik. Kemudian, lemahnya pengawasan terhadap tidak adanya sistem peringkat risiko yang memadai, serta perlunya sistem penilaian risiko kuantitatif untuk pengelolaan pipa gas, terutama di Jakarta Selatan. Kemudian ini adalah studi literatur yang saya pakai, ada 6. Pertama adalah dari jurnal Brito and de Almeida tahun 2009 dengan metode multi attribute utility theory atau MAUT dengan input probabilitas kegagalan pada S11 sebesar 0,0024, probabilitas operasi pada S11 sama dengan 0,997, probabilitas skenario ruptur S11 sama dengan 0,07, dengan output nilai kerugian tiap skenario adalah negatif 0,2573 dengan nilai risiko 0,52 dan peringkat risiko 1. Kesimpulannya, kontribusi terbesar dari studi ini terhadap penilaian risiko jaringan pipa dengan fokus pada fasilitas gas alam adalah penerapan MAUT untuk melakukan penilaian risiko dan pemeringkatan risiko pada bagian pipa. Jurnal yang kedua yakni dari Fang et al. Tahun 2019 dengan metode diagram Bowtie dan Bayesian network dengan input kegagalan penyangga 1,66 kali 10 pangkat min 3 dengan bahaya alam sebesar 1,24 dikali 10 pangkat min 4 dengan gangguan pihak ketiga 1,61 dikali 10 pangkat min 2 dan aktivitas industri dengan 8,1 kali 10 pangkat min 3 dengan kadar air tinggi 8,09 kali 10 pangkat min 3. Kemudian outputnya yakni ada beberapa probabilitas konsekuensi. Yang pertama ada near miss, positioning, minor damage, significant damage, serta catastrophic damage. Dengan kesimpulan yakni studi ini menunjukkan bahwa penggabungan diagram fault tree dan Bayesian network efektif untuk analisis risiko pipa gas di terowongan utilitas bawah tanah, mengatasi keterbatasan Bowtie dan memungkinkan analisis probabilistik yang lebih andal. Untuk yang ketiga ada dari Joe and Kroll tahun 2008 dengan model skenario kecelakaan realistis. Inputnya yakni diameter maksimal 1 meter dengan tekanan maksimal 100 bar dan laju kegagalannya pada medium hole sebesar 2,243 dikali 10 pangkat min 4 year kilometer dengan kelembaban udara 65%, menghasilkan output risiko individu, fatal length, dan jarak minimum aman. Hal ini menunjukkan bahwa risiko dari pipa transmisi gas alam pada jarak minimum yang direkomendasikan lebih rendah dibandingkan dengan risiko pada bangunan yang terletak pada jarak minimum dari industri kimia. Untuk jurnal literatur keempat ada dari Joe and Boom tahun 2005 dengan metode konsep fatal length dan kumulatif fatal length. Kemudian inputnya diameter pipa 1000 mm dengan tekanan operasi 50 bar dengan ketegangan pipa sampai 30 cm, jarak risiko individual 50 meter dari jalur pipa dengan berita gas alam, dengan output total kegagalan, risiko individu, dan fatal length. Kesimpulannya adalah metode penilaian risiko kuantitatif yang dikembangkan dengan perkenalan
parameter fatal length dan kumulatif fatal length merupakan pendekatan yang sederhana namun efektif untuk menilai risiko pada pipa transmisi gas alam. Kemudian ada dari jurnal Narimani et al. Tahun 2024 dengan metode Comprehensive Inherent Safety Index dengan input suhu mencapai kurang dari 0 derajat Celcius dengan tekanan lebih dari 5 bar dan inventory lebih dari 500 ton dengan kecepatan angin 1,5 meter per second. Outputnya yakni berupa ranking dan CISE score. Dengan kesimpulan, proses MFC2 dinilai paling aman berdasarkan CISI, sementara MFC3 memiliki skor keselamatan terendah karena kompleksitas prosesnya. Penggunaan metode tersebut sangat membantu dalam mengidentifikasi risiko sejak tahap desain dan mencegah insiden besar melalui perencanaan yang lebih baik. Kemudian, jurnal yang terakhir yakni Tajali et al. Tahun 2024 dengan metode Modified Real-Time Tension Modeling dengan input panjang pipa 6.816 meter dengan diameter pipa 0,3 meter, kecepatan gelombang sebesar 1.200 meter per second dengan jumlah segmen pipa 24 segmen dikali 3 skenario kebocoran dan mempunyai output ukuran kebocoran, lokasi kebocoran, dan akurasi deteksi. Kesimpulannya, metode MRTTM dengan dukungan AI dan EKF mampu mendeteksi dan menentukan lokasi kebocoran dengan akurasi hingga 90%. Dari beberapa penelitian sebelumnya memiliki gap permasalahan, yakni yang pertama, sistematisasi penilaian risiko belum menjadi standar di Indonesia. Itu menurut studi dari Martaning Tias et al. Tahun 2018 dan Prastiwi tahun 2024. Kemudian gap yang kedua adalah kurangnya integrasi antara data histori lokal, karena beberapa metode terdahulu bergantung pada simulasi atau asumsi generik, sedangkan penelitian yang sekarang adalah mencoba untuk mengadaptasi metode quantitative risk analysis dengan mempertimbangkan data lokal dan adaptasi standar internasional. Kemudian gap yang ketiga adalah diameter pipa yang dikaji belum terspesifikasi. Contohnya yakni 500 mm. Dari beberapa masalah-masalah sebelumnya, saya bisa menarik perumusan masalah. Untuk masalah yang pertama yakni bagaimana estimasi risiko individu dan risiko sosial yang dihasilkan dari kebocoran gas di Jakarta Selatan. Kemudian masalah yang kedua, bagaimana nilai fatal length dari insiden kebocoran pipa gas di Jakarta Selatan terhadap individu dan masyarakat. Dan terakhir, masalah yang ketiga, bagaimana nilai kumulatif fatal length dari insiden kebocoran pipa gas di Jakarta Selatan terhadap individu dan masyarakat. Dengan tujuan yang pertama untuk mengetahui estimasi risiko individu dan risiko sosial yang dihasilkan dari kebocoran gas. Kedua, untuk mengetahui nilai fatal length dari insiden kebocoran pipa, dan untuk mengetahui nilai kumulatif fatal length dari insiden kebocoran pipa. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, identifikasi tahap identifikasi awal dengan mengenali adanya potensi risiko kebocoran gas dan melakukan studi literatur untuk menelaah metode sebelumnya yang relevan. Kemudian adalah tahap pengumpulan data, yang mana data yang dikumpulkan berupa data teknis sistem perpipaan, data lingkungan dan populasi, data historis kegagalan, dan faktor koreksi. Kemudian lanjut ke tahap pengolahan data. Data yang diolah di sini adalah perhitungan laju kegagalan, perhitungan laju pelepasan gas, perhitungan estimasi jarak bahaya, dan perhitungan risiko kegagalan. Kemudian yang terakhir adalah penyusunan kesimpulan dan saran.
untuk menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Baik, cukup presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.